Di bisnis inilah yang membuat wanita yang satu ini ibu rumah tangga, tapi saat ini sudah membuktikan dan sudah mengalami banyak perubahan positif, dan saat ini sudah menjadi seorang trainer, seorang motivator, dan seorang yang cukup menginspirasi wanita-wanita pada umumnya. Langsung saja kita panggilkan Ibu Elina, seorang ibu rumah tangga dengan posisi goal agency income di atas 30 juta per bulannya. Selamat malam Bu Elina. Ya, dari Tangerang, Ibu Elina Tanuat Maja, ya, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, ya. Suaminya pernah menjadi PKI di luar negeri, dan beliau pernah, ya, dengan sulitnya kehidupan, beliau pernah jualan bakpao, pernah juga jualan di pinggir jalan, dan mengalami yang namanya getirnya kehidupan itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu jangan cuma melihat senyum lebarnya di gambar, ya, dan keluarga terlihat begitu happy-nya, tapi kita perlu untuk melihat bagaimana perjuangan menuju senyum yang cemerlang ini. Baik, selamat malam Bu Elina. Ya, selamat malam Bu Esther. Ya, siap. Apa kabar Bu? Luar biasa Bu Esther. Bu Esther, apa kabar Bu Esther? Saya juga luar biasa. Semangat ya kita di tahun baru ya Bu. Ya, semangat, baik. Semangat sekali Bu. Walaupun kemarin sempat diterpa banjir ya, kita di Jakarta ya. Oh, oke. Sekarang kondisinya udah normal ya Bu ya? Sudah normal, tapi puji Tuhan di tempat saya sih nggak terkena banjir. Tapi teman-teman yang beberapa daerah saya tahu kena banjir, aduh cukup memprihatinkan sih ya. Iya, baik Bu. Ini pada penasaran nih, karena tadi kan sempat keluarin cobe dan kita mau ngulek nih Bu. Tapi nguleknya bukan bumbu dapur, tapi tentang bumbu kehidupan ya, yang membawa kita dari perubahan kepada perubahan ya. Bagaimana sih Bu? Mungkin ceritakan kisah-kisah pengalaman pahit yang mungkin perjuangan ya. Karena saya pernah dengar juga Ibu pernah jualan ya. Pertama kali Ibu testimoni saya kaget juga. Ternyata seorang goal agency ini pernah ya jualan di pinggir jalan bawa gerobak gitu. Nah itu mungkin diceritakan Bu, silakan. Ya, sebelumnya selamat malam teman-teman semua seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Saya yakin sekali teman-teman pasti dalam kondisi yang luar biasa, yang sangat antusias sekali untuk mendengarkan apa sih yang akan booming di tahun 2020 ini dan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu semua, tadi udah sempat diceritakan sekilas oleh Bu Esther ya, luar biasa Ibu MC kita ini. Benar sekali, saya sebelum di 3i ini, saya sempat jualan bakpao, saya sempat jualan mie ayam, dan itu bukan hanya dalam waktu 1-2 bulan yang saya lakukan, itu sekian tahun. Kita hidup dari jualan-jualan bakpao dan mie ayam ini. Dan memang benar saya jualannya juga nggak menggunakan kios ya. Saya menggunakan gerobak yang saya dorong setiap hari. Jadi itu benar-benar kejadian di pinggir jalan, saya jualan. Yang tragisnya kalau kondisi lagi seperti sekarang ini, kalau lagi cuaca panas saya nggak pusing. Tapi yang kalau lagi kondisi seperti sekarang yang hujan-hujan terus ini, yang membuat saya dan suami tentunya berpikir besok kita gimana. Karena hidup kita tergantung dari jualan ini. Kalau kita nggak jualan, otomatis besok ya mau makan uang dari mana. Itu yang pertama. Yang kedua, barang-barang yang nggak semua barang yang kita bisa simpen di kulkas kemudian besok kita bisa jual lagi gitu. Ada beberapa barang yang memang harus dibuang. Otomatis itu udah menjadi sebuah kerugian juga buat kita. Jadi pada saat kondisi musim hujan begini, itu sudah menjadi salah satu pemikiran besok kita makan apa. Kerugian yang akan diterima berapa banyak. Saya yakin sekali Bapak Ibu yang mungkin sama seperti saya saat ini ya menjadi pedagang, entah itu pedagang apapun, pasti akan mengalami hal yang sama. Kalau kita nggak jualan, barang-barang kita mau diapain besok? Kalau masih bisa disimpan, oke. Kalau nggak bisa disimpan gimana? Otomatis itu menjadi sebuah kerugian. Belum lagi kalau
karena saya jualannya mulai sore sampai malam hari. Kita mulai jualan itu siap-siap dari jam 4 ya, dari jam 4 sore, kemudian sampai jam 11, terkadang sampai jam 12 malam. Kalau lagi hujan, kemudian angin, wah itu penderitaan yang tiada akhir sebenarnya. Benar-benar kondisinya udah kita mikirin besok mau makan apa, kita mikirin jualan yang akan terbuang, mikirin juga ini gerobak bakal rubuh atau enggak. Karena angin yang tempat saya jualan biasa kalau hujan angin itu kencang sekali. Ya, itu benar-benar membuat saya saat ini merasa bersyukur sekali karena saya sempat melalui hal-hal yang seperti itu dan saya menikmatinya. Saya nggak komplain ke siapapun dengan kehidupan saya seperti itu. Saya bersyukur, saya menikmatinya, dan dengan kondisi yang saya sekarang, saya mengenal 3I ini, saya menjadi mengingat masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran, di mana saya juga harus melihat ke bawah, di mana pada saat orang di bawah itu memang kondisinya menyedihkan, terutama kalau lagi hujan seperti ini ya, cuaca tidak mendukung, itu jualan cukup memprihatinkan. Saya benar-benar pernah merasakan hal yang seperti itu. Di saat anak lagi sakit pun, itu cukup sedih sebenarnya. Sorry, sebentar ya. Tidak apa-apa, Bu. Silakan, Bu. Kalau anak lagi sakit, karena kita nggak punya uang, otomatis kita nggak mungkin pakai asisten rumah tangga tentunya. Karena uang dari mana, makan aja udah pas-pasan gitu. Kita rumah juga boleh ngontrak gitu kan ya. Nggak mungkin saya pakai asisten rumah tangga, otomatis saya bawa anak-anak untuk ikut kerja. Kalau lagi sakit, nah ini yang bingung. Kalau lagi sakit, badan panas. Kadang ya suami atau mau nggak mau pergi sendiri, tapi ya kadang kalau pergi sendiri juga kasihan gitu. Terkadang saya bantu dan anak tetap dibawa dengan kondisi badan yang anget biasanya. Nah itu cukup membuat saya bersyukur sekali saya bisa mengenal 3I, Bu Esther. Pagi-pagi kita harus bangun, siapin bahan-bahan yang harus dibuat jualan sore hari ya. Kalau mau dibilang capek, luar biasa capeknya. Karena ya namanya wanita, kita kan nggak cuma ngurusin jualan ya. Ngurusin makanan anak, ngurusin makan suami, belum lagi beberes rumah. Itu semua kan jadi tanggungan kita sebagai wanita, walaupun memang suami saya juga ada bantu-bantu gitu. Tapi tetap aja kadang melihat anak yang harus dibawa pulang sore-sore, dibawa pulang jam 11, jam 12 malam, itu cukup menyiksa batin sebenarnya. Aduh, saya harus bisa berbuat yang lebih baik lagi agar anak saya nggak seperti ini. Jadi itu yang membuat saya benar-benar saya harus maju, sehingga apapun yang ditawarkan ke saya mau coba gitu loh. Saya nggak mau hidup saya begini terus. Saya mau coba. Saya mau kehidupan anak saya ini lebih baik. Saya nggak mau dia ikut jualan malam-malam ya dengan kondisi cuaca yang nggak baik, apalagi kalau lagi peralihan hujan ke panas atau panas ke hujan, itu anak jadi sering sakit dan saya nggak mau itu terjadi terus-terusan. Sehingga pada saat saya ditawarkan 3i ini, dan saya juga punya impian ya Bapak Ibu, saya punya impian, saya mau anak saya sekolah di tempat yang baik. Kalau kondisi saya begini terus, gimana anak saya bisa sekolah di tempat yang baik? Saya yakin ini impian semua orang tua, mau memberikan yang terbaik buat anaknya, mau menyekolahkan di tempat yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau kondisi seperti saya, apa yang mau diberikan? Sehingga pada saat saya waktu ditawarkan untuk berinvestasi di 3i Networks, waktu itu yang menawarkan ke saya adalah Pak Yosep Setiawan, Crown 002. Yang saya pikirkan di awal adalah,
ini adalah sebuah investasi di mana kalau saya mau anak saya sekolah di tempat yang terbaik, saya harus bisa menyisihkan. Walaupun uang nggak seberapa yang kita terima, tapi setidaknya harus bisa menyisihkan sehingga anak saya nanti bisa punya kehidupan yang lebih baik. Waktu itu saya nggak kepikiran sama sekali untuk bisa menjalankan bisnisnya seperti sekarang. Karena ya waktu itu saya gabung juga di 2014 ya, kondisi tidak seperti sekarang, di YouTube, di Google aja semua banyak menceritakan tentang 3I. Kalau dulu masih minim sekali. Sehingga saya masuk hanya sebagai tujuan untuk berinvestasi aja. Dan lucunya waktu saya mulai menjalankan bisnis ini yang saya coba-coba untuk menjalankan, saya mencoba menawarkan ke seorang kenalan saya. Saya mulai dengan orang yang saya kenal. Jadi di pertama kali yang saya jalani adalah saya menawarkan ke orang yang saya kenal, bukan ke saudara terlebih dahulu. Karena apa? Karena dari saya berenam saudara, Bapak Ibu, bisa dibilang saya ini orang dari 6 saudara ini adalah anak yang paling susah. Sementara kakak-kakak saya orang yang punya. Jadi kalau saya harus menawarkan ini ke mereka, saya bisa jamin saya ditolak. Sehingga awalnya saya menawarkan ini dulu ke orang yang saya kenal. Pada saat saya menawarkan, saya bilang, Mas, ini saya ada sebuah investasi, lumayan Mas, kalau kita jalanin bisnisnya, kita bisa dapat 14%. Waktu itu saya bilangnya seperti itu. Bapak Ibu tahu ya 14% itu adalah bonus sponsor untuk di tahun pertama. Yang saya dapat adalah jawabannya, hati-hati loh, kamu ikut seperti ini adalah sebuah penipuan yang berkedok tiga grup, bla bla bla. Saya ceramahin seperti itu, Bapak Ibu. Ya, karena saya kenal dia dan itu menjadi salah satu panutan saya sebenarnya orang ini, sehingga apa yang dikatakan saya mendengar. Saya disuruh nabung yang kedua waktu itu, masuk bulan kedua saya disuruh diinfokan oleh sponsor saya untuk nabung yang kedua. Saya berpikir 2 kali. Kalau ini beneran, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, saya udah kerja setengah mati, berusaha untuk menyisihkan, tapi kalau hilang bagaimana? Saya mikir cukup panjang, sampai akhirnya saya tetap melakukan setoran kedua. Saya nggak berhenti, saya melakukan setoran kedua, tapi saya nggak berhenti di sana. Saya nggak mau ditipu, Bapak Ibu. Saya datang ke kantor CAR, karena ini adalah CAR, saya percaya CAR nggak akan nipu saya. Tapi saya nggak tahu, benar-benar saya nggak tahu apakah 3i ini benar-benar keluaran dari Sentral Asia Raya. Sehingga saya datang ke kantor CAR waktu itu yang di Gelong ya, ada seminar di sana, BOP di sana. Saya datang, saya dengerin, dan waktu itu saya datang, saya ajak teman saya yang dia juga kenal sama saya, kalau saya bilang A, dia pasti ikut A. Kalau saya bilang B, dia pasti ikut B. Jadi saya ajak dia, saya bilang seperti ini, Vi, temenin saya yuk, ada sebuah bisnis, tapi saya takut ini sebuah money game, saya bilang. Coba kamu temenin saya. Akhirnya, oke, kami datang ke sana berdua, kita ikutin presentasinya dari awal hingga akhir. Setelah selesai presentasi, teman presentasi itu pun keraguan saya mengenai ini money game itu hilang. Keraguan saya mengenai 3i ini benar-benar nggak sih dari Sentral Asia Raya itu pun hilang. Jadi saya benar-benar yakin sekali bahwa ini adalah sebuah peluang usaha yang bagus yang bisa saya jalankan untuk merubah kehidupan saya yang memang kondisinya memprihatinkan sekali. Malah suami saya sempat menjadi seorang TKI, Bapak Ibu. Ya, itu juga cukup menderita buat saya ya. Kenapa? Karena saya dengan suami saya ini, nah saya flashback sedikit Bapak Ibu ke belakang. Saya pacaran dengan suami saya ini 3 tahun. 3 tahun ini benar-benar kami ini nggak pernah berpisah kecuali malam pulang ke rumah masing-masing.
Dari Senin sampai Minggu, 1 bulan 30 atau 31 hari, itu kita pasti ketemu dari pagi sampai malam. Jadi kalau sudah waktunya pulang, jam 9, jam 10 malam, karena waktu itu kebetulan rumah dekat, jadi saya baru pulang atau dia baru pulang. Itu setiap hari. Sampai akhirnya kami menikah dan dia harus, karena kami nggak punya uang, itu menurut kami waktu itu adalah jalan terbaik. Karena namanya TKI itu kan pergi lumayan, dapat penghasilannya, kita pikir gajinya lumayan besar gitu. Akhirnya memutuskan untuk suami saya pergi ke sana. Dan itu amat sangat menyiksa saya. Kenapa? Bertahun-tahun kami bersama, nggak pernah yang namanya dipisahkan oleh waktu yang sekian hari, sekian bulan kita nggak ketemu. Di mana komunikasi juga nggak semudah saat ini ya. Kalau sekarang saya yakin semua orang punya handphone, punya WhatsApp, kalau nggak punya pun bisa ambil paket telepon murah. Kalau dulu nggak bisa seperti itu. 1 minggu 1 kali suami saya telepon ke saya, dan itu pun waktunya hanya 5 menit. Jadi ngerasa yang kita biasa setiap hari bisa ngomong panjang kali lebar dari A sampai Z sampai diulang-ulang lagi gitu. Pada saat suami saya pergi, kita hanya bisa cerita waktunya 5 menit, dan itu 1 minggu hanya 1 kali. Dan itu pun sekali nelpon menghabiskan uang Rp100.000. Ya nggak mungkin kita habiskan uang yang dia harus pergi, uangnya habis dengan untuk telepon aja, nggak mungkin gitu. Jadi kita menghemat di biaya telepon, dan itu sangat menyiksa. Saya sempat duduk jongkok gitu ya di tembok. Di situ saya nangis. Dan sekarang pun saya mau nangis. Yaitu pengalaman yang nggak akan bisa saya lupakan. Karena berpisah dengan pasangan itu cukup menyakitkan buat saya. Ya, maaf ya, Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa Bu. Ini kan memang benar-benar kisah nyata yang diceritakan. Jadi kita merasakan ya setiap wanita, setiap orang tua ketika menikah kan kita punya perjuangan, kita punya battle yang berbeda, dan mau nggak mau tidak ada pilihan untuk kita harus hadapi. Bahkan dengan cara apapun, sampai ya seperti yang diceritakan dialami oleh Bu Elina ya, harus berpisah dan ya begitulah keadaannya. Nah, bagaimana Ibu bisa dari pengalaman itu akhirnya Ibu bisa menjalankan bisnis 3i Networks, dan ya rasanya memang menyakitkan ya, tapi sekarang semuanya sudah terbayarkan ya Bu ya dengan 3i Networks. Betul, Ibu betul sebagai sekali. orang yang benar-benar mengalami pengalaman yang rasanya ngulek bumbu dapur aja itu sampai benar-benar halus gitu ya. Nah, bagaimana Ibu berpesan untuk wanita-wanita, terutama untuk mungkin pasangan-pasangan yang saat ini juga sedang mengalami yang namanya pasang surutnya keuangan, apa yang menjadi pesan Ibu buat mereka? Jalanin aja, lakukan dengan perasaan menerima. Ya, saya walaupun nangis, walaupun terkadang ya namanya manusia, kita masih bisa yang protes gitu ya. Tapi terima, kondisi menerima, kita bisa menerima situasi seperti itu akan menjadi beban yang hilang, menjadi lebih ringan. Karena kalau kita nggak terima, kita tetap komplain atau bahkan mungkin saya yakin ada juga yang mungkin menyalahkan Tuhan ya. Itu bukan membuat menjadi lebih baik. Itu akan memperparah gitu loh. Jadi menerima dan lakukan apa yang memang harus dilakukan. Kemudian jangan pernah menutup kemungkinan, menutup peluang, sehingga pada saat kita ditawarkan sebuah peluang, apapun peluangnya, apalagi kalau ditawarin 3i Networks ya Bapak Ibu, jangan pernah menolaknya. Kenapa? Karena titik balik saya untuk bisa mencapai seperti saat ini, itu karena 3i Networks. Saya
karena saya mau menjadi hidup lebih baik, saya menerima semua peluang yang ada. Apa yang ditawarkan yang menurut saya memang oke, ini saya bisa jalankan dan ini produk bisa diterima oleh masyarakat, saya akan jalankan. Itu yang awalnya saya kenapa masuk di 3I, Bu Esther. Ya. Dan apa sih Ibu, selain karena alasan yang tadi, apa yang ketika Ibu ditawarkan peluang dari 3i Networks ini, apa yang pada waktu itu Ibu pikirkan dan alasan Ibu untuk bergabung itu, apakah memang Ibu merasa ini udah satu-satunya pilihan yang nggak mau capek dengan kehidupan yang dorong-dorong gerobak dan ya kalau apalagi penuh resiko ya kalau anak sakit atau mungkin kondisinya tidak baik, materi material dari sayuran-sayuran dan bahan-bahan baku itu jadi rusak. Nah, perbedaan dan alasan paling utama Ibu bergabung memutuskan 3i Networks ini apa, Bu? Yang pertama adalah saya mau anak saya sekolah di tempat yang terbaik. Itu yang pertama. Awalnya seperti itu. Kemudian pada saat saya memutuskan untuk menjalankan bisnis 3i ini, karena saya melihat saya ini orang nggak punya. Kalau mau bisnis, udah pas mau bisnis, mau usaha, bahkan mau buka warung sekalipun, itu pasti butuh modal yang cukup besar. Sementara saya kan nggak ada uangnya. Dan saya melihat di sini saya sudah bergabung dengan alasan karena saya mau anak saya sekolah di tempat yang terbaik. Saya sudah punya tempatnya. Kenapa saya nggak jalankan? Nah, di situ saya berusaha untuk menjalankan bisnisnya walaupun di awal ditolak, tapi buat saya itu nggak masalah. Saya belajar lagi, saya coba cari tahu benar nggak sih yang dikatakan ini sebuah money game dan segala macamnya. Saya nggak mau berpersepsi. Saya tipe orang yang saya mau ini benar-benar salah-salah. Kalau memang salah, saya harus benar-benar tahu ini salah. Kalau benar, saya harus tahu juga ini benarnya seperti apa. Jadi makanya saya datang ke kantornya, saya cek kantornya benar atau enggak, ini 3i dari CAR, dan saya nggak ngecek cuma di satu kantor waktu itu di Gelong ya, saya nggak cuma ngecek Wisma CAR aja. Saya karena tinggal di Tangerang, saya di Serpong, saya datengin juga kantor di Serpong, saya tanya juga mengenai 3i di kantor Serpong. Dan ternyata mereka semua tahu mengenai 3i. Nah, di situ saya benar-benar menjalankan 3i, sungguh-sungguh saya menjalankan 3i, dan luar biasanya lebih semakin saya pelajari 3i ini, semakin saya jatuh cinta dengan 3i. Semakin saya dalami, semakin saya melihat bahwa ini sebuah tempat, sebuah kendaraan di mana nggak ada di tempat lain yang seperti ini untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk mencapai kesuksesan kita, untuk merubah perekonomian kita atau merubah kehidupan kita yang sebelumnya. Demikian Bu Esther. Ya, baik Bu. Nah, dari segi Ibu dengan tujuan dan alasan yang demikian, bagaimana Ibu ketika sudah sukses seperti saat ini, Ibu membayangkan dan kalau misalnya flashback ke belakang lagi, bagaimana ketika Ibu bertemu dengan orang-orang yang pedagang kaki lima, orang-orang yang sedang berjuang dengan kondisi keuangan. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan bagi mereka supaya mereka itu ngerti bahwa ini bisnis ini udah merupakan sebuah kendaraan yang tepat bagi mereka. Saya sering ceritakan mengenai terutama di tim saya, Bu. Saya suka cerita yang namanya sekoci. Sebuah kapal yang besar pasti memiliki kapal-kapal kecil. Itu sekoci ya. Saya bilang kita harus selalu punya yang namanya sekoci. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ke depan itu seperti apa. Contohnya, seperti kondisi sekarang aja, hujan, banjir di mana-mana. Kalau kita sebagai pedagang, apapun pedagangnya, apalagi kaki lima ya, dorong-dorong gerobak, itu nggak mungkin bisa jualan. Kalau kita nggak jualan, ya saya tahu, karena saya pernah ngalamin, kalau kita nggak jualan, gimana kita besok mau makan? Oke lah, punya simpenan mungkin modal sekian rupiah, tapi bisa bertahan sampai berapa lama. Terus kalau uangnya sudah habis, gimana kita mau jualan lagi? Nah, disinilah pentingnya kita harus mempunyai sebuah sekoci. Karena apa?
pada saat kita nggak bisa jualan, pada saat kita memang tidak bisa melakukan apapun dengan kondisi tertentu, tapi kita tetap bisa punya penghasilan. Karena di 3I ini skoci yang sangat baik. Kenapa? Karena dari skoci bisa menjadi kapal besar. Ini yang sudah saya alami, yang awalnya saya pikir ini adalah sebuah skoci, tapi sekarang menjadi kapal besar saya, karena menjadi penghasilan utama saya. Saya berharap mereka bisa mendapatkan hal yang sama. Saya berharap apa yang saya rasakan, teman-teman yang di luar skoci dan menjadi kapal besar, sehingga tidak perlu lagi pusing. Nanti kalau hujan gimana ya, kalau yang jualan es musim hujan pusing ya, karena orang lebih senang makan yang panas-panas, atau kebalikan. Ya, jadi mereka nggak perlu lagi pusing-pusing seperti itu. Lakukan, jalanin 3I, ini udah tempat yang sangat oke banget. Bu Esther. Baik, ya baik, luar biasa Bu ya. Jadi pengalaman demi pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dan juga menjadi pembelajaran untuk bisa membantu banyak orang yang mengalami hal yang sama sehingga mereka bisa keluar dari keadaan mereka. Nah, Ibu, ini kan Ibu sudah mengalami yang namanya perubahan hidup yang sudah signifikan ya dan akan terus naik. Dari latar belakang seorang ibu rumah tangga, Ibu sekarang kan udah jago ngomong ya, udah pintar memotivasi dan juga menjadi inspirasi bagi wanita-wanita ya muda, bagi ibu rumah tangga. Apakah memang sebelum join di 3i memang Ibu udah jago ngomong atau bagaimana? Karena ini ketakutan, Bu. Ibu-ibu rumah tangga banyak yang ketika diajak bisnis mereka takut banget, Bu. Bahkan ada yang sampai tiba-tiba mahnya asam lambung naik, tiba-tiba mulutnya udah kayak terkancing gitu. Nah Bu, apa sih tips-tipsnya supaya jadi selain kita mendapatkan income, perubahan hidup, yang paling utama itu adalah mungkin pengembangan diri ya Bu. Nah bagaimana Ibu mengalami perubahan ini dalam hidup Ibu pribadi? Kekuatan saya adalah karena saya mau hidup saya lebih baik. Itu kekuatan saya. Jujur sebelum saya gabung di 3i, saya nggak bisa begini. Apalagi suruh ngomong di depan kamera begini, Bu Esther. Aduh, kacau banget rasanya ya. Jangankan ngomong di depan kamera, ngomong di depan 2-3 orang aja rasanya saya nggak bisa gitu. Tapi dengan kekuatan saya mau berubah, apapun saya akan terobos. Saya nggak peduli nanti deg-degan atau gimana. Tapi memang deg-degan karena saya begitu ketemu orang saya nggak bisa ngomong, saya nggak paham. Saya awalnya panggil leader saya untuk bantu presentasi gitu, dan tapi saya dengerin. Ini leader saya kalau cara bicaranya seperti apa, saya dengerin. Karena saya mau hidup saya berubah, saya belajar, saya coba. Walaupun deg-degan jantung mau copot, saya tetap jalanin. Saya nggak peduli karena saya yakin sekali apapun semua dari kebiasaan. Kalau memang kita biasa melakukan ini, pasti akan bisa gitu loh. Saya cerita sedikit mengenai saya buka BOP Bu Esther di awal dan teman-teman semua di seluruh Indonesia. Awal saya buka BOP di Serpong ini, kalau mau dibilang aneh, sebenarnya saya ya aneh gitu. Mau buka BOP, tapi pada saat hari hanya yang saya doakan pada saat perjalanan dari rumah ke kantor, yang saya doakan adalah semoga nggak ada yang datang, semoga nggak ada yang datang. Kenapa? Ya karena saya harus jadi pembicara gitu loh. Dan ternyata ada yang datang, 3 orang yang datang, dan itu detuk jantungnya duk-duk banget, kaki lemes rasanya Bapak Ibu ya. Tapi tetap harus saya lakukan. Demi apa? Demi merubah hidup saya. Itu harus saya lakukan. Dari 1 kali saya presentasi, kemudian minggu depan saya presentasi lagi, udah lebih baik dari yang sebelumnya. Dan saya lakukan selalu, setiap dari BOP dari minggu ke minggu, kemudian ketemu orang. Dari ketemu orang, oh yang ini salah, saya belajar. Besok lagi ketemu orang dengan cara yang berbeda, dengan bicara yang berbeda. Hingga bisa seperti ini. Karena apa? Karena saya melakukan terus-menerus. Saya nggak mau begitu ketemu orang diem terus salah, abis itu saya nggak berani ngomong lagi dan nggak berani mencoba lagi. Saya nggak seperti itu. Karena saya mau hidup saya lebih baik,
saya harus lakukan apa yang memang menjadi ketakutan saya. Puji Tuhan, saya bisa menjadi seperti ini sekarang. Bu Esther. Ya, luar biasa ya. Jadi mau nggak mau harus belajar ya, Bu ya. Harus. Suka nggak suka, mau nggak mau harus belajar ya. Namanya orang belajar kan nggak ada yang langsung perfect, langsung jadi ya seperti bayi. Pasti dia ngomongnya AUEO dulu, tapi karena biasa ya dilakukan, latihan itu dimulai dari ya langkah-langkah kecil dan setiap hari konsisten dilakukan pasti Betul. berhasil. Baik Bu, sekarang kita closing statement. Apa sih yang Ibu mau pesankan ya, mewakili mungkin generasi muda juga, dan untuk ya pada umumnya bagaimana sih cara untuk tips sukses untuk menjalankan 3i Networks di 2020 supaya kita juga naik posisi ya. Ya, Bapak Ibu di seluruh Indonesia, Bapak Ibu tentu tahu kita punya kron 12 orang ya saat ini. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang pernah berfoto dengan 1 kron atau 2 kron atau 3 kron atau mungkin ke-12 kronnya Bapak Ibu sudah pernah berfoto dengan mereka. Yang Bapak Ibu harus tahu, mereka tidak bergabung di 3i langsung menjadi kron. Yang mereka lakukan sama, yang saya lakukan sama. Sama seperti Bapak Ibu sekarang. Ngapain ketemu orang, ceritain mengenai 3i, kemudian gagal itu sudah biasa. Karena buat ibu-ibu ya, karena saya ibu-ibu, buat ibu-ibu masak pernah gagal nggak sih? Pernah nggak masak kok rasanya asin banget? Atau masak kok jadi gosong? Tapi dari situ kan kita jadi tahu, oh kalau saya masak keasinan berarti garam saya kebanyakan. Kalau gosong berarti saya masaknya kelamaan. Dari situ kita belajar dan membenahi diri. Berarti saya harus melakukan yang lain lagi, dengan cara yang lain lagi. Begitu pula dengan bapak-bapak yang mungkin lagi di kantor, pernah diomelin sama bos, kan nggak mungkin melakukan kesalahan yang sama. Perbaiki dari kesalahan yang ada. Hari ini ketemu mitra gagal, ya it's okay lah, nggak apa-apa. Anggap aja kita lagi belajar bicara, anggap aja kita lagi belajar gimana sih caranya untuk menawarkan teman-teman kita mengenai 3i ini. Padahal menawarkannya simple banget, hanya dengan cerita. Kalau merasa takut gagal, takut ditolak sama teman atau kita ini sedang cerita, ngajakin mereka untuk berinvestasi. Mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Toh kalau nggak mau kita nggak rugi. Kenapa? Karena yang akan nggak punya tabungan mereka, bukan kita. Sama seperti teman-teman kalau lagi ngajakin teman makan bakso, atau ngajakin nonton, atau ngajakin hangout kemana, ngajakin kopi, mereka ngopi. Kalau mereka nggak mau, Bapak Ibu tentu nggak sakit hati kan, nggak merasa ditolak. Begitu pula yang dilakukan di 3i. Ceritakan, ajak mereka dengan niat yang benar-benar positif. Niat yang benar-benar, saya mau kamu itu punya investasi. Saya itu mau kamu punya penghasilan di sini, biar kamu itu bisa punya sekoci di 3i. Sehingga pada saat kita ditolak, itu bukan menjadi sebuah ya kok lu gitu sih, aduh bisnisnya susah. Nggak seperti itu. Kalau Bapak Ibu menanamkan diri, gue harus closing, saya harus closing, maka yang terjadi adalah tidak closing. Tapi lakukan dengan benar-benar menggunakan hati. Ajak mereka, yuk kita sama-sama sukses di sini. Karena saya pun mengalami apa yang namanya penolakan. Saya mengalami yang namanya di PHP. Wah, itu banyak banget ya, Bu. Begitu dikasih waktu yang dia tentukan, kita follow up, tiba-tiba dengan 1001, 1002 alasannya keluar semua gitu loh. Dan itu sudah biasa sekali. Buat saya, yang seperti itu di skip aja, nggak usah kita tungguin, dan mereka yang memberikan janji-janji juga jangan kita tungguin, oh ya saya sudah ada closingan nih tanggal sekian. Nggak usah seperti itu, karena apa? Belum tentu closing, sehingga pada saat ada orang yang memberikan janji-janji di tanggal-tanggal sekian, kita tetap harus menceritakan 3i itu berjalan. Jadi jangan, oh sudah ada yang oke, terus kita berhenti untuk menceritakan 3i. Maka pada saat nanti mereka gagal untuk bergabung, kitanya yang akan menjadi kecewa. Kitanya nanti yang akan menyesal. Dan Bapak Ibu, satu hal yang paling penting dalam setiap langkah, sertai dengan doa, karena
Jika Tuhan tidak turut campur, maka Bapak Ibu mau bekerja seperti apapun, itu nggak akan ada hasilnya. Bapak Ibu harus berdoa apapun keyakinan kita, ajak Tuhan kita untuk campur tangan dalam prospekkan kah, atau dalam ketemu dengan tim, dan ceritakan tujuan Bapak Ibu, misalnya mau naik posisi, saya mau naik posisi, ke posisi apa, ceritakan pada saat kita berdoa itu. Tuhan kalau izinkan, itu semua pasti berjalan dengan mudah sekali, semua akan dilancarkan. Jadi Bapak Ibu, tetap semangat menjalankan 3I, karena ini produk yang benar-benar diminati oleh semua masyarakat Indonesia. Produk yang namanya keuangan itu nggak ada yang nggak butuh. Dari dalam perut aja yang kita berupa janin itu sudah membutuhkan uang. Sampai kita sudah tiada masuk ke dalam tanah pun itu masih membutuhkan uang. Yang namanya produk keuangan itu selalu dibutuhkan. Jadi nggak ada salahnya kita menceritakan produk ini dengan sistem yang luar biasa, sistem networking. Karena kita tahu sistem networking ini adalah sebuah sistem yang mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Jadi kalau ada yang bilang, bisnis lo ngajak-ngajak orang, loh, tanya lagi, emang bisnis apa yang nggak ngajak orang saat ini? Semua bisnis adalah bisnis ngajak orang. Nggak ada kita bisnis yang nggak ngajak orang. Jualannya sama siapa kalau nggak ngajak orang? Itu mengerikan sekali ya. Jadi Bapak Ibu berpikir dengan positif. Ini 3i Networks adalah produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kita di seluruh Indonesia. Dari usia berapapun kita sudah membutuhkannya. Ditambah dengan sistem yang sudah ada saat ini, Bapak Ibu udah enak sekali, sudah ada line Zoom seperti ini ya, online BOP seperti ini, kemudian ada BOP di daerah-daerah Bapak Ibu semua ada, datang yang ke offline-nya juga, datang ketemui pertemuan-pertemuan dengan leadernya, saya yakin sekali apa yang Bapak Ibu ikut dalam pertemuan, Bapak Ibu juga ingat untuk bawa ke dalam doa. Demikian Bu Esther. Yes, luar biasa ya, dari ceritanya memang kalau orang sudah mengalami proses itu, menjalani proses dan mengalami perubahan, pasti ceritanya itu sangat menginspirasi. Nah, Bu, ini yang terakhir ya. Jadi apa sih yang pencapaian seorang goal agency dari perjuangan yang mulai dari tim agency hingga menjadi goal agency, pencapaiannya apa, dan sekaligus untuk closing statement Ibu? Ya, dulu kondisi saya sangat memprihatinkan, tapi karena saya mempunyai impian, saya mempunyai keyakinan saya bisa maju, saya berjuang di 3i ini selama 2 tahunan. Saya berhasil membeli sebuah kendaraan, di mana kendaraan ini kendaraan yang sangat saya sukai sebenarnya, karena saya suka mobil yang kecil, buat saya ini lincah banget. Di 2016 saya berhasil membeli sebuah mobil Yaris, mobil baru, dan pada saat masuk dalam mobil ini, luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya seumur-umur nggak pernah ngerasain mobil baru itu baunya seperti apa, wanginya itu seperti apa. Dan saya bisa menikmati ini, mobil baru, mencium aroma baru, sebuah kendaraan itu hanya dari 3i Networks. Kemudian di 2017 saya ambil sebuah rumah di BSD. Kita kemarin ambil akad ya, serah terima kunci. Serah terima kuncinya itu di 2018 kemarin. Dan ini rumah hasil dari 3i Networks, mobil hasil dari 3i Networks yang saya dan suami jalankan sama-sama. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang itu ada mobil Fortuner, itu pun mobil hasil dari 3i Networks Bapak Ibu. Kalau saya sukanya mobil kecil karena gesit. Kalau suami saya sukanya mobil Fortuner itu. Impiannya adalah sebuah mobil Fortuner dan bisa kebeli melalui 3i Networks. Bapak Ibu, kalau saya bisa mencapai impian saya dengan membeli sebuah kendaraan Yaris,
kemudian beli Fortuner, dan rumah yang menurut saya harganya luar biasa, yang dulu boro-boro kepikiran saya bisa beli rumah, karena kita tinggalnya selalu ngontrak, tapi melalui 3i Network saya dan suami sanggup membeli apa yang kita inginkan. Dan yang lebih luar biasa lagi, saya tetap bisa menjalankan status saya sebagai istri, sebagai ibu. Saya tetap bisa antar jemput anak saya bisa antar les anak saya bisa di rumah. Dan saat ini pun saya bersama orang tua saya yang kondisinya kurang bagus sebenarnya, saya tetap bisa menemani orang tua saya juga. Dengan penghasilan yang nggak turun, bahkan setiap bulan penghasilan terus bertambah. Kalau saya bisa, saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa. Saya punya impian, Bapak Ibu juga pasti punya impian. Yang penting Bapak Ibu punya dan kemauan untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Kalau Bapak Ibu tidak punya harapan itu, tidak punya impian seperti itu, maka Bapak Ibu nggak akan pernah bisa merubah kehidupan yang Bapak Ibu jalani saat ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia pasti punya impian, pasti punya keinginan, pasti punya harapan. Dan ini di tahun 2020 kita baru menginjak di bulan Januari. Apa yang di 2019 kemarin Bapak Ibu tidak bisa raih, belum bisa dapat, maka yakinkan di tahun 2020 ini Bapak Ibu bisa raih, Bapak Ibu bisa dapat. Kalau Bapak Ibu baru bergabung di 3i Networks, langsung siapkan target. Bapak Ibu mau capai apa? Di bulan berapa? Segera Bapak Ibu. Malam ini juga segera hubungi leader Bapak Ibu yang mengajak Bapak Ibu di 3i Networks ini untuk segera bergabung. Karena apa? Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Saya yakin kalau waktu itu saya tidak langsung bergabung, tidak mungkin saya saat ini ada di sini. Tidak mungkin saya bisa membeli impian-impian saya. Nggak mungkin. Karena apa? Kesempatan itu tidak bisa datang 2-3 kali. Kesempatan begitu ada, ambil. Peluang begitu ada, ambil. Karena apa? Tadi Bapak Ibu sudah tahu juga di presentasi Pak Sandy, bisnis ini Bapak Ibu tidak jalani pun tidak akan ada yang namanya gagal. Karena apa? Bapak Ibu akan mendapatkan tabungan dari investasinya. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu lihat slide tangga. Pak Sandy, boleh slide tangganya Pak Sandy? Ya, slide tangga ini semua orang akan mengalami. Pada saat saya berada di bawah, saya selalu menatap ke atas. Kapan saya sampai di atas? Tapi kalau saya hanya berpikir, saya kapan sampai di atas, maka saya tidak akan pernah ada di atas. Kalau saya hanya berpikir 3i ini bagus atau enggak dan tidak pernah bergabung, saya tidak akan pernah tahu bisnis ini bagus atau enggak. Kalau hanya dengar tanya orang kanan kiri 3i ini money game atau bukan dan tidak benar-benar mengikuti, Bapak Ibu juga tidak akan pernah tahu. Bagaimana bisa mencapai sukses? Bagaimana kita bisa tahu 3i ini benar-benar bagus, yaitu dengan menjalankan, dengan melangkah step by step, satu tangga Bapak Ibu naiki, Bapak Ibu akan tahu bahwa 3i ini sebuah kendaraan yang luar biasa. Bahwa 3i ini nggak ada di luaran sana produk yang seperti 3i ini. Nggak ada, Bapak Ibu. Karena apa? Saya benar-benar mempelajari berbagai produk di luar sana. Nggak ada yang seperti ini. Kita mau capai ke tangga di atas sana, maka Bapak Ibu segera bergabung di 3i Networks. Bapak Ibu yang sudah bergabung di 3i Networks segera melangkah ke tahap-tahap berikutnya. Jangan diam di tempat. Karena kalau Bapak Ibu diam di tempat, saya berani jamin 100%. Sampai akhir tahun 2020 pun, Bapak Ibu nggak akan pernah sampai di anak tangga manapun. Nggak akan pernah. So, Bapak Ibu, silakan ambil keputusan apa yang Bapak Ibu mau di tahun 2020 ini. Kalau memang mau merubah hidup, kalau memang mau membahagiakan keluarga, entah istri, entah suami, entah anak, entah orang tua, lakukan yang terbaik di 3i Networks. Karena begitu Bapak Ibu lakukan yang terbaik, maka Bapak Ibu yang akan mendapatkan hasilnya. Bukan leader Anda, bukan mitra Anda yang menikmati hasilnya, tapi Bapak Ibu sendiri yang akan menikmati hasilnya. Terima kasih Bu Esther. Baik, terima kasih Bu Elina untuk testimoninya yang luar biasa menginspirasi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah memang seorang leader terbaik, salah satu leader terbaik yang dimiliki oleh 3i Networks yang
menginspirasi. Pengalamannya ini benar-benar real ya, dari kehidupan yang benar-benar minus dan saat ini sudah berhasil untuk mewujudkan impiannya. Terima kasih Ibu Elina untuk testimoninya, untuk waktunya dan kesediaannya. Kami doakan sehat terus bersama keluarga dan bisa mencapai posisi berikutnya di tahun ini juga.